Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu Vigo Mati Sardianto dengan NIM 2201246, UAS mata kuliah pemrograman GUI. Saya akan mempresentasikan hasil eh, kerja proyek saya, hasil UAS yang bertemakan sistem kasir. Sebelum saya share screen apa jenis NetBeans source code-nya, saya akan hmm, bilang terlebih dahulu kalau kita harus mengaktifkan yang namanya exam PP di sini. Exam PP. Exam PP untuk di Apache dan MySQL harus dinyalakan terlebih dahulu, harus di start terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya jangan lupa kita pergi ke localhost atau phpMyAdmin. Di sini kita membuat eh, database baru di mana database itu nanti kita bikin kayak gini ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Database name kita buat kasir, seperti contoh saya tadi. Kasir, lalu kita create saja. Setelah sudah, maka akan muncul menu di situ, yaitu untuk table name. Table name di situ kita pilih saja eh, table name, kasih nama, lalu silakan isi nama-nama tabel tersebut, yaitu ada kode item, nama item, stok, jenis item, merek dan harga. Di situ saya menggunakan tipe tipe data varchar ya, varchar dengan length yang bervariasi. Lalu untuk primary key saya pilih kode item. Nah, setelah itu mari kita pergi ke source code dari Apache sendiri. Eh, Berikut merupakan tampilan dari menu bar daftar item. Seperti di contoh tadi, waktu di localhost atau di phpMyAdmin, pasti sudah ada ya. Kita harus sama terlebih dahulu untuk eh, label-label dan text field-nya. Lalu untuk JTable ini kita samakan juga sama yang kayak di phpMyAdmin. Di sini saya menggunakan text field yaitu ada 6 text field, 3 button, dan 1 JTable untuk hasil output nanti ya. Lalu setelah itu untuk di menu register seperti biasa form registrasi ada nama depan, nama belakang, username, password, dan retype password. Satu button untuk registrasi dan ada 6 text field. Lalu untuk di form login pun juga sama, ada username dan password. Ada button login dan registrasi. Ketika belum punya akun, silahkan registrasi terlebih dahulu, maka mereka akan ditujukan untuk membuat akun terlebih dahulu, registrasi terlebih dahulu. Lalu di menu opsi ada user, master data, penjualan desain. Saya hanya menggunakan 3 menu bar. Dari setiap menu barnya saya isi 2 ya, kecuali yang di daftar penjualan. User ada menu item, login, dan logout. Di menu bar master data terdapat 2 menu item, yaitu daftar item dan daftar supplier. Lalu di daftar item sudah daftar supplier, yaitu saya beri contoh seperti demikian, yaitu kayak ada nama supplier, email, alamat, kota, nomor telepon provinsi, dan nomor rekening. Di sini mereka eh, terdapat 4 text field dan 1 text area menggunakan 2 combo box yang digunakan di kota dan provinsi. Lalu ada 2 button simpan dan hapus. Sama seperti halnya di daftar penjualan juga ya. Ini merupakan tampilan desain dari daftar penjualan kasirnya. Nanti ketika mereka sudah beli dan harus membayar, maka akan muncul label pembayaran atau seperti uh, kayak nota gitu ya.
Lalu untuk koneksi, berikut saya langsung jelaskan di source code-nya ya. Jangan lupa ketika kita menggunakan untuk menyambungkan ke SQL, kita harus import terlebih dahulu library-nya, yaitu import Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager, dan import Java SQL Exception. Untuk package, kita kasih nama koneksi. Package-nya konfigurasi, sorry, kelasnya namanya koneksi. Public class koneksi, connection count, null. Kenapa null? Karena bersifat iya dan tidak ya di situ, atau ada dan kosong gitu intinya. String URL kita samakan dengan JDBC atau MySQL atau localhost kita bisa lihatnya di service ini ya, ketika kita menyambungkan database-nya seperti ini tadi, langsung kita sambungkan connect, maka nanti eh, kita akan meng-add dari tar dan atau jar ya, jar dan JDK-nya secara otomatis akan di-download lalu akan tersambung. Untuk itu setelah ini terkoneksi, setelah koneksi jangan lupa untuk JDBC-nya juga dikoneksikan. Setelah itu kita akan langsung bahas ke string user. String user namanya juga sama ya, root. String password kita kosongin saja karena kita tidak pakai password. Ada try-con, drive manager, get connection, URL, user, password. Di sini di tipe data string atau variabel-variabel yang udah kita bikin tadi. To catch sama sistem out atau cetak dari itu sendiri. Langsung kita penjelasan ke daftar item ya, karena ini yang kita sambungkan ke database kita yaitu SQL. Di sini library-nya sangat banyak sekali karena kita menggunakan eh, banyak bahasa ya. Jadi perlu import dari setiap library-nya sendiri, yaitu ada konfigurasi koneksi, import Java SQL connection, Java SQL prepared statement, Java SQL exception, Java Swing JSON pane untuk menampilkan sebuah show confirm dialog nanti atau show information message dialog dari ketika kita mengklik sebuah button atau aksi dari sebuah button tersebut. Import Java Swing table default table model ini kegunaannya untuk menampilkan modelnya nanti, model tabelnya nanti ya. Daftar item kita uh, deklarasi terlebih dahulu private string SQL and private default table model. Setelah itu kita beralih ke tampil data. Di sini seperti biasa add column ketika kita ingin menambahkan sebuah nama baru atau hal baru di table tersebut, kita pakai model add column ya. Maka nanti akan dimasukkan ke dalam library variabel model ini ketika user menginputkan kata-kata di tabelnya. Connection count, try, Java SQL statement, kan, get SQL, select from item. Select from item ini kita kenapa di sini saya pakai item karena disesuaikan dengan yang ada di SQL kita ya. Di sini table name-nya item. Setelah itu, oh sorry. Nah, ini sama res get string atau langsung bisa dipanggil. Lalu untuk button simpan di sini, simpan ini seperti tambah ya. Cuman bedanya disimpan di sini itu bisa langsung tersimpan datanya. Try connection seperti biasa kita pakai connection.con apa connection spasi con ini bebas ya teman-teman, bisa ganti pakai A atau pakai nama terserah. Di sini saya pakai con karena biar gampang aja, biar bisa dimengerti karena itu sebuah kayak sebuah penghubungnya connection. Prepare statement insert into. Nah, itu langsung ketika apa inputan user itu diambil akan ditaruh atau disimpan di sesuai dengan tabel-tabel item-itemnya itu. Kode jika mereka
input apa usernya menginputkan di kode, maka akan ditaruh di tabel kode. Jika user menginputkan namanya atau nama item, maka akan diinputkan di tabel bagian nama item. Lalu seterusnya, jika sudah, maka akan dieksekut untuk update, yaitu akan muncul show message dialog ketika button itu diklik, data item berhasil ditambah. Pesan, Jawson pane, information message, itu yang dipakai ya. Nah, di sini pakai show information message, dikarenakan kalau kita pakai show confirm dialog, itu eh, untuk apa ya, ada kayak persetujuan gitu antara ya dan tidak mau keluar. Kalau show information message ini bisa digunakan untuk kayak pop up atau notifikasi itu. Tinggal klik OK saja kan. Jadi tidak perlu menutup sebuah eh, atau menimpa page sebelumnya. Stable mouse if apa action perform mouse click juga sama. Button edit tidak ada perbedaannya ya. Semua diambil sama. Yang diambil itu sama, stmt.execute update hanya diganti di sini tadi prepare statement, lalu di button hapus ketika kita ingin menghapus, maka jangan lupa untuk set text gunanya untuk menghapus. Dan jika tidak, maka data tersebut akan muncul notif, yaitu data gagal dihapus sebagai pesannya. Oke, sudah. Maka akan kita coba run terlebih dahulu ya. Kita pergi ke menu login dahulu gak sih? Login. Oke, form login. Nah, kita langsung coba bikin ya. eh, sebuah nama username Rinto gitu. Rinto passwordnya ngawur lah. Oke, setelah itu kita klik login, maka username dan password muncul tidak sesuai karena kita belum membuat sebuah akun ya. Jadi kita harus registrasi terlebih dahulu. Nah, belum punya akun, maka kita akan registrasi. Setelah registrasi, muncul form registrasi, nama depan. Misal Rinto, nama belakangnya Vigo, username Rinto Vigo, passwordnya kita pakai Rinto biasa gitu kan. Passwordnya harus sama. Ini kita coba retype passwordnya beda ya. Ketika kita retype password beda, maka yang akan muncul yaitu ini. Spread. Password tidak sama, silakan masukkan ulang password dengan benar. Nah, maka kita harus samakan passwordnya tadi Rinto. Nah, registrasi. Nah, ketika registrasi sudah bisa, maka akan langsung diteruskan ke form login. Kita masukkan saja username-nya jadi siapa, Rinto Vigo gitu. Kalau nggak salah ya. Passwordnya Rinto. Kita langsung klik login. Nah, bisa. Maka akan muncul di menu opsi home-nya. Akan muncul ucapan selamat datang Ananda Rinto Vigo, pengalaman terbaik Anda bersama kami. Itu tetap muncul ya di sini eh, program toko Shop-nya. Title, ada tiga menu bar, ada menu itemnya juga. Ketika kita pencet atau kita klik logout, maka akan muncul sebuah notif atau pop-up, yaitu show ini. Yang ini yang tadi saya katakan show confirm dialog itu kayak gini karena mereka akan eh, memunculkan sebuah tiga opsi di mana kita harus memilih yes, no, dan cancel. Ketika kita klik no, berarti kita akan tetap di program kita yang kita jalankan. Lalu jika kita klik daftar penjualan kasir, maka kita akan langsung menuju ke penjualan kasir. Kita coba klik saja ya. Kita isi saja di daftar penjualan kasir. Kode item kita isi 01.
kita isi satu untuk keterangan yaitu nama dari item. Kalau ini beda tadi sebenarnya ini sama saja ya. Keterangan itu atau nama item. Tuh, saya isi sarimi misal mie gitu. Ini combo box yang kita gunakan tadi. Mie itu termasuk sarimi makanan ya. Makanan jumlah misal kita beli 4, ada orang 4 harganya satu itu 4.000 berarti kali 4 16.000. 16.000 uang tunai kita misal 10.000, maka akan muncul ketika kita klik bayar akan muncul show information dialog, mohon maaf uang Anda tidak cukup. Nah, jika uang itu, ini di sini kita pakai sebuah condition ya, if else, kita pakai if else ketika eh, uang tunai kita kurang dari harga, maka eh, show confirm dialognya atau show information message-nya yaitu maaf uang Anda tidak cukup. Dan jika tidak atau else, yaitu ketika uang kita pas atau lebih bahkan 20.000 gitu, kita klik bayar, maka nah akan muncul di sini yaitu pada item satu keterangan sarimi jenis item makanan jumlah 4 total 16.000 harganya dan uang tunai kita ada 20.000, maka akan muncul eh, sebuah caption atau info di mana uang kembalian Anda adalah Rp 4.000. Terima kasih telah berbelanja di tempat kami. Lalu kita coba ke daftar supplier ya. Di sini daftar supplier emang kalau kelihatannya sedikit ribet ya. Nah, ini seperti contoh, di nama supplier ada Bapak Sucahyadi, email sucahyadi@gmail.com, alamatnya Jalan Jakarta, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, nomor telepon, bla 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 bla, nomor rekening, bla 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 bla, gitu ya. Coba kita isikan di sini, yaitu nama supplier, kita isikan eh, Ibu Tri gitu ya, Ibu Tri. Nah, alamat emailnya mungkin Kriwahyuni gitu kan. Kriwahyuni@gmail.com. Alamatnya Jalan Kenanga gitu ya. Kenangan nomor satu karena kita ganjil ya, nggak mau jadi dua kan. Coba kita isi kotanya Bandung, provinsinya, provinsi kota Bandung itu mana guys? Jawa Barat ya, Jawa Barat. Nomor teleponnya kita isi 0812544175. Jangan ditelepon ya karena itu nomor mama saya. Nomor rekening 35. Nah, ini coba kalian catat karena siapa tahu kalian mau kirim uang. Nah, klik button simpan maka jepret. Nah, muncul di bagian dari tabelnya. Ketika kita pilih eh atau pilih apa ya, intinya kayak kita pilih satu set kolom gitu ya, satu set, oh sorry, baris, satu set baris. Kita klik hapus, maka data tersebut akan dihapus. Sama seperti halnya juga di daftar item ini. Nah, ini sama seperti di sini ya. Jadi kayak di sini kita nggak ada perbedaan ya karena kita datanya udah langsung disimpan di MySQL kita, sudah disambungkan atau dikoneksikan, maka kita bisa tinggal edit-edit saja kalau butuh. Nah, kayak ini nih, ada tombol edit, ada tombol hapus. Oke, jadi demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau eh, salah kata yang saya gunakan, mohon dimaklumi ya. Terima kasih guys buat kalian. Siapa tahu sangat dibutuhkan. Oke, bye-bye. Lalire, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.